Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan bawakan seputar informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Amman, Yordania. Sobat Lentera, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Yordania dan bertolak kembali ke tanah air pada Selasa 15 April waktu setempat. Dalam lawatan tersebut, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Yordania. Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan resmi di Yordania, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke tanah air pada Senin malam waktu setempat. Selama di Amman, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Yordania di bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya kunjungan luar negeri yang strategis dengan harapan membuka lembaran baru dalam hubungan diplomatik dan kontribusi aktif Indonesia di kawasan Timur Tengah. Sesaat lagi kita akan membahas tentang sarapan ikonik dari Jepang yang dinikmati dengan kopi di pagi hari. Jadi tetap di Tera News. Oguratos merupakan sarapan ikonik dari Jepang yang berasal dari kota Nagoya. Menu ini disajikan dalam bentuk roti panggang yang tebal dengan olesan pasta kacang merah manis, ditambah dengan sebatang mentega di atasnya. Perpaduan rasa manis dan asin membuat sarapan ini terasa unik, serta memiliki cita rasa khas. Oguratos banyak ditemukan di kafe-kafe tradisional Jepang, dan sering dinikmati dengan secangkir kopi sebagai menu sarapan favorit warga Nagoya. Penasaran dengan proses pembuatannya? Berikut liputannya. Tak hanya tampilannya yang menarik, Oguratos juga punya cerita unik di balik kepopulerannya. Menu ini mulai dikenal sejak tahun 1920-an
ketika seorang pemilik kafe di Nagoya menyajikan roti panggang dengan pasta kacang merah sebagai pelengkap kopi pagi. Sejak saat itu, Ogura Toast menjadi sajian khas yang disukai banyak orang, bahkan hingga keluar Jepang. Nah, jika Sobat Lentera penasaran ingin mencicipi kelezatannya di rumah, berikut ini adalah cara mudah membuat Ogura Toast ala Jepang. Untuk membuat Ogura Toast, bahan yang dibutuhkan sangat sederhana. Sobat Lentera cukup menyiapkan roti tawar, mentega, pasta kacang merah manis, dan krim kocok. Langkah pertama, olesi permukaan roti dengan mentega, lalu panggang hingga berwarna keemasan dan renyah di luar, tetap lembut di dalam. Roti yang ideal biasanya jenis sokupan, yaitu roti susu Jepang yang tebal dan empuk, namun roti tawar biasa juga bisa digunakan. Setelah roti matang, oleskan pasta kacang merah atau anko secara merata di atasnya. Pasta ini terbuat dari kacang azuki yang dimasak dan dimaniskan, menjadi bahan khas dalam banyak kudapan tradisional Jepang. Langkah terakhir, tambahkan sesendok kecil krim kocok di atasnya untuk memberikan sentuhan lembut dan manis yang menyempurnakan rasa. Dengan bahan sederhana dan cara pembuatan yang praktis, Ogura Toast bisa menjadi pilihan sarapan yang unik dan mengenyangkan langsung dari tradisi pagi ala Nagoya. Sobat Lentera, dari tanah dataran tinggi yang kaya tradisi, ada sebuah perayaan unik yang digelar di Skotlandia. Upacara Haggis atau Burns Night, sebuah penghormatan untuk hidangan, sekaligus warisan budaya bangsa Skotlandia, mempertemukan masyarakat dalam suasana meriah yang syarat akan sejarah dan juga makna. Di antara pemandangan hijau yang membentang dan dentingan bagpipe yang menggema, Skotlandia kembali merayakan upacara Haggis dengan penuh hikmat. Tidak hanya sekadar perayaan kuliner, upacara ini menjadi simbol kebanggaan nasional yang mengikat masyarakat dengan akar sejarah mereka. Sebagai makanan tradisional khas Skotlandia, Haggis terbuat dari campuran jeroan domba, seperti hati dan paru yang dicincang halus, dicampur dengan oatmeal, bawang, serta rempah-rempah, kemudian dimasak dalam perut domba sebagai wadahnya. Meskipun terdengar sederhana, hidangan ini memiliki makna yang mendalam bagi para warga Skotlandia. Tradisi Haggis tidak bisa dilepaskan dari nama besar penyair nasional Skotlandia, Robert Burns. Pada abad ke-18, Burns menulis puisi terkenal berjudul Address to a Haggis, yang secara humoris memuji kemegahan hidangan ini sebagai raja semua santapan. Sejak saat itu, Haggis menjadi lebih dari sekadar hidangan sehari-hari. Ia diangkat menjadi simbol identitas nasional dan diperingati secara khusus dalam perayaan tahunan yang dikenal sebagai Burns Night setiap tanggal 25 Januari. Selama upacara, Haggis dibawa masuk ke ruangan dengan iringan musik bagpipe tradisional. Seorang pembawa acara atau tamu kehormatan kemudian membacakan puisi Address to a Haggis dengan penuh semangat, sebelum Haggis dipotong dengan dramatis. Upacara ini diiringi dengan pembacaan puisi-puisi Burns lainnya, serta jamuan makan malam yang meriah, lengkap dengan whisky khas Skotlandia. Upacara Haggis membuktikan bahwa sebuah hidangan sederhana pun bisa menjadi pilar budaya yang kuat. Lewat perpaduan rasa, sejarah, dan puisi, masyarakat Skotlandia terus merayakan identitas mereka dengan penuh rasa bangga. Menjadikan Haggis bukan sekadar makanan, melainkan sebuah warisan abadi. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.